Dan kita lanjutkan dialog kita malam hari ini dan akan membahas bersama Pak IGK Manila, mantan manajer Timnas Indonesia yang sudah hadir di studio. Selamat malam Pak Manila. Selamat malam Mas Aryo. Dan ada satu lagi tamu saya melalui sambungan Zoom, ada Mas Timi Setiawan, Security Officer FIFA. Selamat malam Mas Timi. Selamat malam. Saya ke Pak Manila dulu Mas Timi. Ya, monggo silakan. Pak Manila, sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di sepak bola, mempersembahkan emas untuk Indonesia di tahun 91 di SEA Games Manila, Bapak melihat Kanjuruhan ini apa yang sebenarnya menjadi esensi dasar sehingga kita harus kehilangan ratusan nyawa di Stadion Kanjuruhan, Pak? Ya, pertama tentu kita sedih ya. Berkabung, kita bukan juara dunia dalam prestasi, tapi prestasi nomor 1 di dunia dalam jumlah korban. Ya. Itu sangat disayangkan. Lebih disayangkan lagi, apakah AFC atau FIFA akan mengambil tindakan men-skor kita, mendam kita, saya tidak tahu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Seandainya itu pun terjadi, ya korban berikutnya. Padahal prestasi lagi naik-naiknya nih Pak ya, euforia masyarakat lagi bangkit lagi. Lagi bagus. Tiba-tiba Tapi ada peristiwa seperti ini. Seperti dikatakan oleh Mas Aryo tuh, saya kan mulai manajer tuh PSAD, PS Abri, Bandung Raya, Persija Jakarta, terakhir tim nasional ya. Sering terjadi keributan antar supporter, di angkatan juga sama. Ya. Tapi bisa diatasi. Dan saya melihat nonton ya, saya tidak di lapangan, saya nonton di televisi, bahwa pertandingan 2 kali 45 itu berjalan bagus. Wasit tengah ya ada yang melanggar dan sebagainya, tapi tidak ada perlakuan yang berlebihan gitu. Hakim garis juga bagus, pengawas pertandingan sampai 2 kali 45 menit saya lihat bagus. Tetapi media sudah juga memuat ya bahwa Arema ini 23 tahun tidak pernah kalah di kandangnya. Ya. Tidak pernah kalah. Kita dengarkan aja lagunya Aremania ya. Kita harus menang, kita harus menang. Kalau tidak menang kita tidak pulang. Ya. Kalau tidak kita perlu di lapangan tidur dan kita mati di lapangan. Itu lagu dia. Semangat ya. Dan sebenarnya pengalaman saya melihat pertandingan ini, ada banyak pertandingan. Tapi kita mesti waspada. Persebaya dengan boneknya, Arema dengan Armenianya, kemudian Persib dengan Viking, bobotohnya, Viking, ya. kemudian Jackmania dengan Persijanya. Ini mesti diantisipasi. Baik. Tapi waktu di Malang ini, bonek tidak ada yang nonton. Ya. Dan saya sudah pastikan, karena saya punya teman-teman, ya masih Perel, ya masih gimana. Oh enggak Pak, bonek tidak akan menonton. Artinya tidak ada Potensi untuk kerusuhan itu tidak ada Pak. Memang selalu itu. Bonek di Surabaya sama Aremania ribut. Bonek sekarang ini, mereka sadar itu tidak main. Apalagi misalnya Bobotoh dengan Jackmania. Ya. Itu mesti harus diwaspadai. Artinya apa? Dalam sepak bola ini kan ada panpel, panitia pelaksana. Tetapi soal teknis pertandingan itu memang sudah dari PSSI, sudah baku itu. Ada PP, ada inspektur pertandingan, ada hakim tengah, ada wasit tengah, sampai samping itu. Tetapi pengamanan itu ditegaskan pada siapa? Ya. Nah sekarang sudah diadakan investigasi, harus dicari. Ya. Di mana letak kekurangannya? Mungkin juga stadion. Stadion itu kapasitasnya berapa? Tiket yang dijual berapa? Yang pasti tiketnya melebihi Pak Manila. Sampai 45.000 dijual, padahal kapasitasnya 41.000 sekian. Antaranya Ya. itu. Kedua, keamanan harus antisipasi. Tapi karena lengah mungkin lengah, karena tidak ada bonek, pasti tidak ribut. Ya. Tapi tidak disadari bahwa Arema itu tidak pernah kalah di kandangnya. Dan dengarkan lagunya. Kita kalau dengar lagunya harus menang, harus menang itu. Baik. Saya ke Pak Timi dulu Pak Manila ya. Pak Timi sebagai security officer dari FIFA, Pak Timi sendiri apakah pernah melakukan inspeksi stadium atau kelayakan stadium Kanjuruhan, Pak Timi? Pertama saya koreksi dulu, saya mantan mantan security officer FIFA, Pak ya? FIFA. Ya.
Dan kebetulan Kanjuruhan saya belum pernah untuk melaksanakan eh, survei maupun penilaian di sana. Oke, kalau kita melihat dari bangunan tahun 97 lalu ada juga temuan-temuan di lapangan yang masih harus diverifikasi, katanya pintu keluar juga digembok sehingga penonton yang panik tidak bisa segera keluar dari tribun. Dari Pak Timi sendiri melihatnya apakah ini juga bisa menjadi penyebab banyaknya jumlah korban yang jatuh atau seperti apa Pak Timi? Ya, eh, pertama memang persyaratan dari FIFA maupun PSSI maupun standar di Kemenpora itu stadion harus menggunakan kursi yang individual seat. Sekalipun Dan itu untuk pakai kelas nomor. ekonomi Pak Timi ya tiketnya ya? Ya, walaupun itu syarat untuk mengatasi over capacity. Oke. Jadi tiket yang dicetak itu sesuai dengan nomor kursi yang ada. Ya. Dan mungkin untuk kedepannya mulai juga dikampanyekan bahwa yang nggak punya tiket ya jangan maksa masuk gitu, karena semuanya sudah diatur dengan jumlah seat yang memang tersedia. Yang keduanya, memang kelas standing, kelas berdiri itu sudah tidak direkomendasikan lagi karena dengan demikian susah untuk mengatur Jumlah penonton yang pasti Pak ya? kapasitasnya. Ya. Iya, betul. Dan tadi juga disinggung mengenai pintu, walaupun jumlahnya sama, jumlahnya memadai, tapi kemungkinan besar sebaiknya diganti kuncinya bukan pakai gembok, tapi sudah center lock ya, otomatis. Jadi pada saat kondisi emergency otomatis si pintu itu membuka, jadi nggak perlu pakai manual lagi. Sebab kalau pakai manual, pintunya saja untuk akses pemegang kunci masuk ke sampai ke pintu itu susah sekali karena memang sudah padat dengan orang yang untuk mempunyai feeling bahwa yang aman itu kalau keluar dari stadion. Tadi Pak Mungkin Timi demikian, Mas menyebut Arief. ada dua yang perlu kita garis bawahi. Satu, individual seat supaya bisa mengatur secara pasti berapa jumlah penonton yang bisa ditampung sebagai daya tampung kapasitas stadion. Dan satu lagi adalah soal pintu yang otomatis tidak usah memakai gembok lagi. Nah, dari dua aspek ini dari Pak Timi melihat stadion-stadion di Indonesia, apakah sudah banyak stadion di tanah air yang mempunyai standar FIFA seperti itu, Pak? Belum banyak. Yang sementara ini saya tahu pasti GBK ya, yang disesuaikan dari yang lama. Yang keduanya JIS, dan berikutnya memang sudah misalnya di Wayan Dipta di Gianyar, kemudian juga beberapa stadion yang memang kita persiapkan untuk Piala Dunia U20. Termasuk juga Manahan Solo, itu sudah individual seat. Termasuk Pakansari, Gelora Bandung Lautan Api, Patriot di Bekasi, apakah sudah termasuk Pak Timi di sekitar Jakarta? Saya nggak tahu pasti, kelihatannya itu belum otomatis. Artinya kalau Bapak tadi menyebutkan hanya ada beberapa, artinya sebagian besar stadion di kita belum mempunyai standar regulasi seperti yang FIFA harapkan, seperti itu Pak? Betul. Tapi itu bukan menjadi fokus FIFA menentukan ranking, menyetujuinya. Tapi itu FIFA hanya menyatakan bahwa pintu itu harus bisa mudah dibuka pada saat terjadi kerusuhan ataupun pada bubaran stadion, itu semua supaya dibuka. Gitu. Nah, bahwa idealnya atau lebih mudahnya itu kalau menggunakan pintu otomatis, dalam arti itu pakai central lock yang di setiap stadion itu harus punya command center ya, FCC. Jadi termasuk kebakaran, termasuk kepanikan itu ada center di sana, dan dengan mudah sekali pencet tombol maka dengan demikian pintunya terbuka gitu. Dan itu tidak dimiliki oleh kebanyakan stadion di Indonesia Pak ya? Iya. Karena teknologi pun juga mahal tentunya ya. Semuanya artinya semuanya manual Pak Timi ya. Masih manual, dan bisa dibayangkan kalau pintunya ada 36, kemudian ada gemboknya, berapa orang yang harus bisa membuka pintu itu.
Artinya ini menjadi fakta juga bahwa saya sebenarnya stadion bukan tempat yang aman untuk kita menonton, terutama bagi anak-anak, karena juga banyak sekali anak-anak menjadi korban di Kanjuruhan, Pak. Betul. Selain itu kita juga belum membiasakan bahwa signage, ya, adanya petunjuk-petunjuk evakuasi. Dan mestinya juga sebelum tanding itu ditayangkan bagaimana untuk evakuasi dari stadion tersebut. Jadi ibarat kayak naik pesawat terbang, diperagakan atau dijelaskan kemana pintu Daruratnya ya. sehingga dengan demikian level keamanan dan juga level pengetahuan itu membuat semua orang harus sudah memikirkan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, Pak Timik, nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita. Pak Manila juga kita akan kembali lagi, kita akan lanjutkan lagi dialog kita untuk mengupas lebih lanjut sebenarnya apa yang terjadi sesungguhnya di Kanjuruhan sehingga menimbulkan banyak sekali korban jiwa dari pecinta ataupun supporter Arema Malang, dan kami akan segera kembali sesaat lagi.